belum. Mbak Natali. Assalamualaikum Mbak Natali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu, Pak Doni. Lanjut. Jawab dulu Sebelum Pak saya Doni, standby, apa Tuhan itu membutuhkan satu itu? pertanyaan saya ke Pak Doni. Pak Doni, di umur berapa kira-kira Tuhan mau berkumis? Kok bapak ini menghujat pula? Jangan. Banyak pertanyaan, Pak. Benar. Banyak pertanyaan, Pak. Biar aja Pak Doni, biar aja mereka Di itu usia kan, Pak berapa Don. kira-kira Tuhanmu tumbuh kumisnya? Di usia Kita yang berapa? menyembah Yesus orangnya itu yang gila sendiri. Kita doakan Biar aja, aja, Pak Don. Kita doakan aja. Gue cuma Kita kan pertanyaan disuruh sederhana. berbahagia, Pak Don. Saya dulu sembah dia loh. Saya dulu sembah dia. Berbahagialah orang yang karena namaku dihujat. Betul. Berbahagialah Saya dulu sembah dia dulu. Ada lagi tadi, saya banyak pertanyaan ini yang dibilang di perjanjian lama. kalau Bapak yang menghujat ini. Tuhan Pertanyaannya kami, sederhana. kami tetap bahagia, Pak. Pak Doni. Aduh, Ibu Seli ini baterainya ngeri sekali ya. Sabar dulu, santai dulu lah Ibu. Gini loh Pak, kalau Gimana, Bapak Bu? Pak Doni, mengejek-ngejek apakah Tuhan kami disuruh udah berbahagia. lanjut yang lain. Timotius 5 loh Saya Pak. nggak mau, saya mau. Saya maunya Pak Doni, saya mau dari Pak Doni. Aku nggak mau kamu lagi. Kamu itu jahat, Seli. Aku mau bantu berteman Pak sama Doni karena seimanku. Begini saja Ibu ya. Kalau Ibu mau Kamu merendahkan Pak Doni. Nggak bisa jawab gitu. Bapak kan merendahkan Jahat kamu, Seli. Tuhanku. Udah kami Enggak, bilang Ibu, bentar, kami yang Ibu kalau mau dialog nanti sama Mbak Natali biar perempuan sama perempuan ya, biar enak ya. Oke. hari ini. Ya ini Mbak Natali kan mualaf, Pak Kaisar juga kan mualaf. Pertanyaannya sederhana Pak Doni. Pertanyaan saya sederhana Pak Doni. Murtadin loh, saya Apakah murtadin. sesosok Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Berhembuslah kau iblis. Ninong. Nah gitu dong. Ninong. Selo santai kita. Pak Doni, pertanyaanku sederhana Pak Doni. Iya, diskusi santai. Pertanyaanku sederhana Pak Doni. Apakah Tuhan itu membutuhkan yang namanya bantuan ataupun partisipasi, support dari manusia? Ini Tuhan apa kedagingan Yesus dulu nih? Biar jangan salah jawab saya nanti. Tapi katanya tuh Yesus itu Tuhan. Saya pokoknya Betul. kunci kata kalian berdua. Tuhan, Yesus itu Tuhan. Saya kejar itu sekarang. Apakah Tuhan itu, makanya tadi ada narasi saya. Apakah Tuhan membutuhkan ASI? Berarti dia membutuh support, membutuh Sebagai partisipasi. manusia. Jawabannya Pak ya, jawabannya. Aduh, dia digaris lagi yang bawah. masuk Mbak Natali, dia lagi yang masuk. Aku Bu benci Serli, kamu, Seli. sabar Bu Serli, sabar sama Pak Doni dulu itu. Nanti sama saya. Lanjut Bang Kaisar. Biar ketawa kita Kak. Gimana Saya Pak jawab Doni? ya Pak Kaisar ya. Kita bicara Tuhan ya. Kita bicara Tuhan bukan kedagingan. Kita bicara Tuhan bukan kedagingan, Maksudnya saya jawab bukan. sekarang ya. Biar kasih waktu saya dulu berbicara. Ya, jawab silakan. Secara natur manusia, Tuhan itu membutuhkan ASI. Jelas Pak? Udah? Udah puas Kaisar, dengan jawaban kemute saya itu, Pak? kemute itu Bang Kaisar mic-nya. Nggak apa-apa. Jawabannya Pak Kaisar, lanjut. membagongkan, Pak. Ya itu kan Bapak Membagongkan perlu jawab. jawabannya. Kan Tadi saya Bapak jawab. bilang Ikuti. berdua Tuhan. Pak Kaisar Gini, mah nggak bisa dikejar Bang Andi. mainin. Dengar. Tadi kan dikejar sama Bang Andi. Dikejar sama Bang Andi. Apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Jangan dilawan. Tuhan. Semuanya Tuhan ngomong tuh. Oh, Pak Kaisar jangan dilawan biarin aja. Oh jadi secara kedagingan dia membutuhkan ASI ya Pak ya. Betul. Nah, pertanyaan biar dulu, Pak selanjutnya. Kaisar. Pertanyaan Sesuatu selanjutnya sama yang Pak butuh Kaisar. ASI itu manusia atau Tuhan yang butuh ASI? Kan udah saya bilang tadi Pak, secara kedagingan manusia, Yesus itu membutuhkan ASI. Oh berarti yang butuh ASI bukan Tuhan, manusia. Itu kan Bapak yang menyimpulkan kan. Nah, Bapak terus yang butuh ASI manusia atau Tuhan? secara kedaging, ini jawabannya Pak ya, di garis bawah ini. Iya. Bila perlu dikasih tanda kurung Pak. Sudah. Secara natur manusia, Yesus itu membutuhkan ASI, makanan, minuman. Oh berarti Yesus manusia bukan Tuhan. Itu kesimpulan Bapak, terserah Bapak lah kalau Bapak menyimpulkan seperti itu. Ya, Pak Doni yang ngomong barusan begitu. Kan Pak Doni barusan ngomong. Suruh dalam kurung lagi saya spidol ini. Saya pilok malah di dinding. Ketawa dia. Terusin lanjut. Kasih damai sejahtera untukmu kawan-kawan.
Jadi diputuskan ya, jadi batal Iya, kita Yesus udah jadi damai. Tuhan hari ini ya Pak Doni ya. Dia ternyata manusia. Dari dulu Pak, Alfa dan Omega. Awal Oh dan berarti yang butuh susu itu Tuhan bukan manusia. dua-duanya. Kan udah saya jelaskan tadi, udah saya tunjukkan tadi ayatnya di mana. Di Matius 4 ayat 6 sampai yang ke-7, Yesus bukan hanya mengaku Tuhan, bahkan mengaku Allah. Berarti Yesus ini dua macam, manusia dan Tuhan. Itu kan bilang perkataan Bapak barusan kan Bapak yang menyimpulkan. Ya terus yang anaknya Maria ini Tuhan atau manusia sih? Tuhan dan manusia. Ya berarti anaknya Maria dua macam, manusia dan Tuhan. Ya Ya terserah. bisa aja itu suka-suka Tuhan kami lah Pak. Mau Oh suka-suka Tuhan, ada lagunya itu, suka-suka Tuhan, ada lagunya. Iya iya. Nyanyi lagi si Sherly, mindong. lanjut. Masih ada pertanyaan yang lain biar saya jawab. Iya, Pak Doni, untuk Ibu Sherly kalau mau diskusi nanti sama Mbak Natali ya. Tapi kalau bisa Bu Sherly buka kamera biar enak, biar Mbak Natali ada temannya ya. Silahkan lanjut dulu Pak Doni mungkin sebelum ke Bu Sherly. Silahkan. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi, puas enggak puas? Istilahnya, senang nggak senang dengan jawaban saya, itulah yang ada di Alkitab. Apa yang ada, itu yang saya tunjukkan. Nah, masalah Bapak percaya nggak percaya, itu Ini ada fans individual beratnya Mbak masing-masing. Natali, lalu diam dulu. Ada fans beratnya Mbak Natali di luar sana yang telah memeluk Islam, tapi orangnya belum bisa tampil, suatu saat tampil. Dengarkan dulu, salam untuk Mbak Natali, dengerin. Assalamualaikum, ada Mbak Natali. Au. Ada Tuhan jadi baik. Neng nong. Basiku neng nong. Ada otak mana oten? Bodoh saya berapa tahun, 20 lebih tahun dibodohi oleh gereja, dibodohi oleh bapak. Gunakan akalmu. Neng nong. Abuya, Masya Allah. aku boleh minta waktu Iya. sebentar nggak Abuya? Oh silahkan Ahi, tapi Ikhwan Pilah sambil di tap ya saudaraku, ini baru 50k. Ayo Ikhwan Pilah tap layar kencangkan. Lanjut silahkan Ahi. Bentar, tadi mualaf ya Bang Handi ya? Itu yang sering ke Komal Mbak Natali juga tuh ya, biasa ya terbang stiker itu. Oh iya, Masya Allah. Semoga istiqomah, amin. Lanjut. Iya, gini teman-teman. Di sini, ini Alkitab Kristen yang pertama-tama. Ini dalam bentuk fisik. Ini TB1 ada tahun 1974. Nanti kita lihat perubahan katanya. Ini 1993. Ini 1994. Coba kita lihat teman-teman ya. Di sini pada mulanya dia tadi di Lukas 2 ayat ke-11. Lukas 2 di nomor ke-11. Nih, Emang kelihatan itu Ber? kelihatan. Karena telah lahir bagimu, coba kita lihat ya. Karena telah lahir bagimu hari ini seorang juru selamat, yaitu adalah Kristus Tuhan, bukan Tuhan. Di sini Tuhan, Pak, bukan Tuhan. Tetapi LAI memaksakan untuk menjadi Tuhan di sini. Coba kita lihat. Buka. Lukas 2:11. Ini Lukas 2:11 ya. Coba kita lihat. Ini dalam bentuk fisik. Jadi LAI sangat begitu memaksakan. Nih, Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari Tuhan berubah menjadi Tuhan. Padahal kata Tuhan di dalam kitab ini, kitabnya Katolik punya, ini kitab Katolik. Di mana dalam bentuk fisik seperti ini 1976. Di kitab Katolik, kata Tuhan nggak bisa disematkan kepada Yesus. Kata Tuhan salinan dari nama Tuhan Israel, yaitu Yahweh. Kata Tuhan itu hanya sebutan untuk Allah Israel yang mengutamakan kekuasaan pencipta langit dan bumi. Jadi pada akhirnya LAI ini di kitab 3 ini LAI memaksakan dari kata Tuhan menjadi Tuhan. Agar memaksakan Yesus itu dinobatkan menjadi Tuhan. Silakan Bapak bantah kitab Bapak ini, karena ini nih ya,
aku nggak bohong ya. Ini kitab Kristen mula-mula yang berbahasa Yunani. Di sini nggak ada namanya perjanjian lama. Ini langsung ke perjanjian baru. Di sini nggak ada perjanjian lama, ada langsung ke perjanjian baru. Di sini dijelaskan, kitab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka akan selanjutnya akan direvisi. Dan memasuki ayat-ayat sisipan. Silakan Kak Shirley atau Pak Doni bantah kitab ini. Ini dari Shirley bantah tuh. Silakan. Di rumah, di studio saya ini. Shirley. Lu pikir di rumah saya nggak banyak Bible dari awal, dari tahun ke tahun tuh dibuka tuh si Peri itu. Bu Shirley yang jawab apa saya yang jawab, Bu? Silahkan. Pak Doni jawab jawaban saya dulu nanti, biar Bu Shirley. Pertanyaannya Udah apa? Pak Doni, udah Tadi jawab. nggak lihat. Oke. Oh, Ini pura-pura ke perpustakaan, pura-pura ke Ini Gramedia. kitab Kristen teman-teman. Ini kita ada kitab jualan. teman-teman Kristen. Sebentar Bu. Ini kitab teman-teman Kristen semua. Ini baik ada masih gambarnya. Ini masih ada gambarnya. Gini Bu Shirley, tadi pertanyaan. Nah, ini aku nggak Google. Pertanyaan Abang Peri Zaid ini gini, antara Tuhan dan Tuan seperti itu. Bu Shirley yang jawab apa saya yang jawab? Silahkan. Aku nggak dengar tadi. Aku tadi lagi jualan. Nggak dengar. Ini Barusan kitab- udah denger loh, pura-pura aja Ibu Shirley ini. Enggak, aku nggak dengar ini. Ulangin ya. Ibu, ini kitab Ibu Kristen pertama. Ya. Ini dalam salinan Textus Receptus yang berbahasa salinan Yunani. Ini TB1 ini. Ini TB1 1974. Lalu ini 1993, 1996. Ini ya, 1996 nih. 1994 dan 2004. Ini 2004. Ada gambar kayak gini. Tetapi kalau kita melihat ke salinan original teks di mana yang dalam nih. Ini Bible asli dari Yunani dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini nggak ada perjanjian lama. Di sini nggak ada mengatakan atau mencematkan Yesus itu pada sosok Tuhan, melainkan Tuhan. Karena apa? Karena di kitab sini, di kitab punya Katolik, ini punya Katolik. Nih ya, kita lihat. Ini punya Katolik. Maka ada namanya Deuteronica. Ada namanya Deuteronica. Nah, di sini kata Tuhan itu nggak bisa disematkan kepada Yesus, hanya disematkan kepada kekuasaan nih, kepada Tuhan Israel yaitu Yahweh. Yahweh. Dan Tuhan itu hanya bisa disematkan sebutan untuk Allah Israel yang mengutamakan atau menciptakan langit dan bumi. Jadi gugurlah ketuhanan Yesus, Bu. Kalau ibu mengatakan itu, nih, kalau ibu mengatakan selalu Tuhan itu gelar, dan ternyata, coba kita lihat ya, gelar Tuhan itu hanya disematkan kepada Dewa Baal. Baal artinya Tuhan, kemudian gelar-gelar dewa penduduk asli tanah Kanaan yang ditentang para nabi di dalam perjanjian lama tentang pengorbanan. Apa ciri-cirinya Baal? Menjanjikan kesuburan atau penebusan dosa. Ini konsep pengorbanan. Silakan Ibu, bantah. Ayo Mbak Natali lagi sama Ibu Shirley, ayo. Coba sama perempuan nyambung nggak? Bagi saya, Yesus itu di perjanjian lama sama di perjanjian baru tetap Tuhan. Terus itu yang berubah gimana Bu Shirley? Yang berubah gimana? Bu Shirley ini ditanya apa, dijawab apa, nggak nyambung Bu Shirley. Ya, Kak. Saya mengimani Yesus itu di perjanjian lama sama di perjanjian baru tetap Tuhan. Parah nih, parah. Nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Bentar. Izin bentar. Udah bisa jawab. Ah, gini. Bang Doni, pertanyaan sederhana sama Bu Shirley. Di ini ya, Biar di saya waktu jawab Tuhan dulu, itu biar saya jawab. menjadi bayi, kan bayi ini Tuhan.
Muter-muter aja Ya, kayak ngeliling Ka'bah. nggak nyambung, pasti nggak nyambung, Glenn. Itu tinggi ilmu sekolahnya itu. Tinggi. Ini aja jawab. Bang Di Kaisar, waktu Bang Kaisar, bayi bentar, lahir Bang 8 Kaisar. hari, Bang Kaisar, Tuhan Bang ini, Kaisar. Tuhan Yesus ini disunat. Dengar gimana? Enggak, bentar. Aku mau nyapa dulu. Ini Masya Allah, Allah syukron. Semoga Allah mudahkan urusannya ya. Masuk surga ya, amin. Amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang di YouTube Natalia Iriani, ya ini kita lagi bahas Tuhan ya. Ada bahasan Tuhan ya. Tuhan gitu, kita masih lanjut diskusi ya. Tetap stay tune di YouTube Natalia Iriani dan juga live diskusi. Terima kasih. Lanjut, Bang Kaisar. Oke, gini Pak Doni, Mbak Sherly dengar ya, ini dengar. Di waktu Yesus usia 8 hari, dia disunat. Ini Tuhan ya, Tuhan Yesus disunat. Terus dia diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, itu Tuhan yang mana lagi? Gini loh Pak, saya jawab ya. Halo, saya jawab ya Pak ya. Itu mic-nya di mute itu Pak. Nah, jadi gini Pak, kita tadi judul ini Abuya Strong ini kan Oten naik pakai akal kan seperti itu. Kita bawa akal ini Pak ya. Di dunia ini Pak, miliaran manusia itu sudah ada seperti itu. Tuhan itu tidak bisa menjangkau saya saja gitu. Tuhan itu bisa jadi banyak Pak. Dalam satu detik itu, dalam satu hembusan napas itu bisa beribu-ribu tempat Pak. Makanya dia dibilang Tuhan. Pertanyaan saya sederhana Pak. Pak Doni, Ya, itu pertanyaan jawabannya, saya Pak. sederhana. Jawaban Ini di saya. waktu Yesus Tuhan itu, ini dengar loh, Tuhan Yesus itu berusia 8 hari, dia disunat. Terus kan ada kata-kata itu, dia diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi nih? Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ayo coba jawab. Dia menyerahkan dirinya sendiri Pak. Halo Pak Kaisar, menyerahkan dirinya sendiri. Makanya saya bilang tadi, Tuhan itu bisa dalam satu hembusan napas, bisa beribu tempat Pak. Miliaran manusia bisa berada di titik tersebut. Mana yang diinginkan gitu. Jadi Tuhan ini pun, waktu Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan, dia mengutus dirinya sendiri Pak. Itu jawaban saya. Jawaban Bu Sherly gimana Bu Sherly? Silakan. Ya, Tuhan Yesus sebagai manusia yang benar-benar manusia, dia harus mengikuti gimana tradisi manusia. Dia sunat, dia makan, dia nyusu seperti Bapak bilang tadi. Ya, itu manusia Iya, sebenarnya, setelah manusia Tuhan Yesus ini sebenarnya. disunat 8 hari, terus diserahkan kepada Tuhan. Dia Ini Tuhan yang mana menyerahkan lagi? diri Anda kepada baca Tuhan. Lukas nggak? Pasal 2. Dia sudah boleh dia di situ. Tuhan yang mana itu? Siapa namanya? Tuhan yang mana? Siapa namanya? Dia juga, dia sendiri. Anda baca nggak di Lukas pasal 2 itu? Iya, Tuhan yang ada di dalam dia kan menyatu dengan Allah Bapa. Bingung kalian Pak, kalau kalian nggak imanin, Bapak akan bingung, muter-muter seperti mutarin itu Ka'bah. Nggak, bukan bingung. Dengar. Di sini tertulis, dia diserahkan kepada Tuhan Allah. Ada Iya, berapa Tuhan di situ? berapa? Dia itu sebagai manusia dia Nah, diserahkan. Tadi Bang Dino bilang sama Pak Sherly bilang itu katanya dirinya sendiri, tapi beda dengan jawaban yang benar. Saya percaya Bibelmu atau diri kalian? Mana pula Bapak percaya sama Bibel? Mana yang saya percaya? Sebagai manusia yang benar-benar. Dia nggak manusia kecil. Bang Dino, kau tadi bilang, Bang Doni, kau bilang tadi apa? Kau bilang tadi menyerahkan pada diri sendiri, toh? Sedangkan di sini tertulis tidak. Gimana? Enggak, dia menyerahkan diri dia dengan Tuhan yang ada di dalam dia. Di dalam dia itu kan ada Roh Kudus, ada Roh Allah Bapa. Ngapain jauh-jauh ke Yerusalem? Bukan Bapak mikirkan Yesus itu seperti manusia seperti Bapak, bukan Pak.
dagingnya seperti manusia, tapi Namanya yang aja. ada di dalam dia itu bukan. Namanya aja Tuhan. Mana bisa kita pikirkan logikanya Tuhan? Tuhan mau jadi apa? Mau kayak mana dia? Tapi kau tadi bawa secara logika dan akal. Tadi Ya, Pak Doni bilang apa? Kita berpikir ya secara akal. Tapi kok bilang Iya. lagi tidak bisa dipikirkan secara logika? Gimana itu? Maksudnya gini. Ini lagi lembut ini pagi Maksudnya- hari. Biasanya aku ngemop ini. Maksudnya kalau logika Tuhan itu, ini logika kita beda dengan logika Tuhan. Itu yang saya bilang. Bapak sama seperti orang Yahudi zaman dulu, zaman Yesus itu, dia mikirkan Tuhan Yesus itu Tuhan jasmani. Dia Tuhan raja, seperti raja Kalian pemimpin. baca nggak? Shirley, Itu Doni. adalah Tenang, ta. Shirley, kau nggak pernah membaca dan tidak memahami sini. Kutanya sama kalian berdua. Ya, Pak. Pada tanggal berapa dia disunat? Sama pemikiran Bapak dengan orang Yahudi dulu. Pada tanggal berapa disunat? Pada tanggal berapa dia disunat? Jangan baca cerita kalian. Kalian nggak baca ini. Pada tanggal berapa disunat itu? Jangan emosi. Santai, say. Pada tanggal berapa? Itu aja jawab. Pada tanggal berapa disunat itu di kita? Kalian nanti Pada tanggal berapa coba? kalender Yahudi, kalian nggak paham. Kalender Indonesia. Mulai. Tanggal aja nggak tahu, asumsi doang dari tadi congor aja. Begini Pak Kaisar, ibu-ibu biar sama ibu-ibu, tapi sebelum dilanjut Pak Kaisar iklan dulu lah. Ah, Ya Pak Doni jawab dulu Pak Doni. Aku Sherlyn ini nggak bisa ini, nggak ada ilmu. Pada tanggal berapa Pak Doni coba? Diperkirakan 1 Masehi, Pak. 1 sampai 8 Masehi itu, Pak. Tanggal aku bilang. Iya, 8 Tanggal. 8 Berarti Anda Masehi. nggak baca. Kayak mana pula nggak baca? Mana ada? Di sini tertulis di sini. Ya, makanya kau baca. Di sini Coba tertulis baca. peristiwa penyunutan Yesus itu dirayakan secara tradisional pada tanggal 1 Januari. Kan saya bilang tadi 1 loh, Pak, sampai 8 itu dirayakan itu, Pak. Masehi itu abad itu. Boleh Bukan diputar tanggal. lagi Pijeto. rekamannya. Boleh diputar kembali kalau bisa. Kau bilang Masehi itu bukan tanggal. Ya, Masehi bukan kan tanggal itu, yang- abad yang itu. kita Sebelum yang Masehi, kita pakai 1 sekarang Masehi. Yang kita pakai sekarang itu tanggalnya sampai sekarang berlaku loh, Pak. Masehi. Ya. Bahkan hari Minggu libur seluruh dunia, Pak. Mengakui. Betul. Kalian aja bingung tanggal 25 lahirnya. Ini dengar nih, aku kasih analogi aja tanggal 25 lahirnya. Setelah tanggal 25 8 hari berapa? Tanggal 1 Itu. dong. Ini sama kayak ini. Tahun baru itu 1 bulan itu dirayakan seperti itulah. 1 bulan penuh. Wah. Lanjutlah apa Kak Natali, lanjut. Doni dan Sherly ini enggak bisa ini. Udah Bapak, congok, nggak bisa jawab pakai data. Sebentar ya. Malas gua. Data Dewan loh, Pak. anggapi- Bapak udah baca datanya tadi. Nah, izin sebentar Dewan ini Rapi yang abangku, tadi. Bang Dewa mau ngomong dulu bentar ya, sabar ya Bu Sherly sama Pak Doni ya. Silahkan abangku. Tadi mengenai soal Mas Peri tadi ya, terlalu banyak perubahan-perubahan signifikan di dalam Bible, terjadi revisi-revisi, bahwa itu membuktikan kalau Bible itu bukanlah firman Tuhan. Karena yang namanya firman Tuhan itu tidak bisa yang namanya diubah oleh tangan-tangan manusia. Terlalu banyak perubahan-perubahan seperti tadi yang Bang Peri katakan, yang tadinya Tuhan menjadi Tuhan, yang tadinya ikan goreng menjadi ikan bakar, yang tadinya ketombe menjadi kutu. Bisa jadi pada saat perubahan terjadi tahun depan, yang tadinya ayam bakar bisa diganti sama rendang ataupun pecel lele. Kita nggak tahu. Pak kami lah. Nah terus tadi yang bikin menarik dari Dewa itu, Bu Sherly di sini tadi mengaku sebagai seorang murtadin. Ini yang menarik ya. Dewa pengen menguji apakah benar dia itu seorang murtadin atau tidak. Karena seorang murtadin atau tidak. Karena ketika orang membuktikan, Pak Kaisar Nero mengaku mualaf bisa membuktikan. Nah sekarang mari kita buktikan benar nggak Sherly ini adalah seorang murtadin. Noise musik. Iuran tahunan berapa? Sejak kapan Ibu menjadi seorang Bentar, murtadin? Bu? noise musik siapa noise musik ini noise musik? Aduh, noise musik. Oh, Bang Dewa. PJH Sejak kapan menjadi seorang murtadin, Bu? dari yang jahat jadi yang baik. Saya tanya sejak kapan jadi seorang murtadin, tahun berapa? Itu kan dari yang jahat jadi yang baik.
Wah, ini ngeles ini ya. Dengar ya Iwan Pila ya. Betapa penipunya orang ini ya. Perbelak. Penipu dia ini. Perbelak dong. Yang tadinya dia Tahu. mengatakan Bagi seorang kami murtad murtadin. itu bang, dari yang jahat tadi jadi baik, itu yang murtad sama kami. Jangan gini loh, Bu. Kalau bahasa Ya, kalau Batanya Bang misalkan Dewa, mau Bang ngambil- Dewa, kalau bahasa Batanya pergabus, perbelak. Kalau misalkan Ibu mengambil satu makna, Bu ya, satu makna, Ibu tanyakan apa maknanya itu. Pernyataan dari Ibu mengatakan murtadin dari yang jahat menjadi yang buruk, itu bukan murtad, Bu. Itu namanya hijrah. Sementara yang namanya murtadin itu perpindahan agama dari Islam ke Kristen. Berarti Ibu bukan murtadin, Bu ya. Jangan nipu di sini, Bu ya. Karena Ibu takut saya tes itu. Bunda Natalia, Kaisar Nero, di sini Bang Ferry Zaid, Mas Ferry Zaid, beliau seorang mualaf. Silakan tes sama Ibu. Silakan tes. Satu lagi Ahi Musa mualaf. Ya, Aki Musa Empat di sini mualaf ada juga. ada empat. Ya, Bang Handi juga sama. Beliau mualaf dari lahir. Bang Andi. Beliau dari lahir mualafnya. Baik Bu ya, berarti Ibu penipu ya di sini ya. Lihat, saksikan Kristen ya. Betapa memalukan orang seperti ini. Naik ke atas, dia merasa panas mendengar yang namanya mualaf, akhirnya dia pun mengaku sebagai murtadin. Pendusta ente itu di situ. Silakan lanjut. Pargabus bilang dulu Bang Dewa. Pargabus, perbelak Ya. itu Bang Dewa. Pargabus ente. Pargabus, bodat ente. Jangan gitu lah Pak. Minta maaf dia, ayo minta maaf dia. Bu Seli minta maaf, ayo. Tunjukkan ajaran kasih Ibu. Minta maaf ketika melakukan kesalahan. Saya pun akan minta maaf. Saya aja yang minta maaf Pak. Maafkan dia Pak ya. Ini bukan penebusan bos, ya. Tidak bisa. Orang salah harus minta maaf. Tidak bisa Tuhannya menanggung, tidak bisa. Tidak bisa ente menanggung. Bu Seli, ayo minta maaf Bu Seli. Disaksikan 1.600 mata memandang. Mbak Seli udah menipu kami dan menipu penonton yang ada di sini semua. Jangan bikin malu umat Kristen, Mbak Seli. Silakan. Minta maaf, Mbak Seli. Masalah mualaf tadi itu pilihannya. Kalau menurut saya. Sebentar, Pak Doni, sebentar. Saya lagi bicara sama Seli. Sabar ya. Pak Doni, sabar. Sabar. Dia yang berbuat, dia harus yang bertanggung jawab. Minta maaf Iya. itu gratis loh, nggak susah. Silakan Bu Sherly, minta maaf ya. Tadi saya berbohong. Begitu, silakan Bu Sherly, silakan. Bertanggung jawab, Bu. Jangan bisanya cuma menjawab, tapi menanggung pun harus bisa. Maka dari itu istilah tanggung jawab. Bukan hanya menanggung, bukan hanya menjawab, menanggung harus bisa. Silakan, Bu. Minta maaf, Bu, kepada kami semua. Saya sudah mengaku-ngaku sebagai murtadin. Silakan. Nah, inilah ajaran Kristen ya. Betapa sulitnya mereka meminta maaf ketika mereka melakukan yang namanya kesalahan. Inilah ciri-ciri orang Kristen seperti ini. Betapa memalukan dia ini. Memakai jurus Paulus. Izin sedikit. Bu Sherly ini memakai jurus Paulus. Dengar Pak dulu, Kaisar, memakai jurus ini Paulus. ini Ahli Musa mau ngomong, jawab dulu. Ketika dia ke Roma, dia mengaku Farisi. Ketika dia ke Yahudi, dia mengaku Bani Israel. Nah, itulah kau Sherly. Licik seperti ular. Izin sedikit saja. Begini, karena orang-orang Kristen ini kan tidak mengetahui makna. Sesungguhnya kalimat dari kata murtadin itu yang di mana kalimat itu maknanya adalah orang yang menghinakan diri. Itu orang yang menghinakan diri. Sementara orang yang bermualaf itu adalah artinya maknanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi kok menjadi sebuah kebanggaan mengatakan oh kami murtadin bangga dengan orang bangga dengan menghinakan diri itu. Itulah bodohnya orang-orang yang tidak mau berpikir sehingga asal celetup asal ngomong ya kan untuk untuk menyenangkan orang lain, untuk menyenangkan sebangsanya, saudara seimannya sehingga dia tanpa mereka sadari bahasanya dirinya sedang merendahkan dirinya, sedang menghinakan dirinya itu. Monggo silakan. Oke, kalau dia nggak mau minta maaf, Bu Sherly, buka mute-nya, Bu. Nah, cuman semuanya sudah menonton di bawah ya. Inilah ajaran Kristen, tipu-tipu ya, penuh dengan tipu-tipu. Silakan Ibu mau minta maaf. Bukan cipu-cipu bang. Tadi kan aku bilang aku murtad dari yang jahat ke baik itu.
Bukan murtad. Mana ada aku bilang murtad agama, Bang? Tena, alang mateng ngojan. Pagoda po hatam. Bah, Jangan itu gitu, Bang. itu. Jangan gitu. Gabi hoda panas itu. Adang jol maho, nakaning di pabaho. Sian Islam mo ku Kristen. Nggak ada. Rojan. Itu kuping apa? Aku nggak ada bilang dari Kristen ke Islam ya. Dari Islam ke Kristen aku nggak ada cerita itu ya, Dok. Kan tadi itu bilang Kenapa mualaf. kau bawa istilah murtad? Kenapa kau bawa istilah murtad? Kenapa Siapa yang kau bawa bilang? istilah murtad? Emang itu bahasamu? Kenapa itu apa? Marah-marah. Istighfar toh. Ih, Coba kau tanya sama semua manusia. Coba kau tanya semua umat muslim di Indonesia ini. Murtad itu bahasa apa? murtad Bukan bahasa Indonesia itu. dari yang jahat ke baik kalau sama kami. Sama kau ambil lagi. Itu laki-laki kok kayak gitu bahasanya. Sabarlah itu. Sayang. Sebenarnya aku nggak mau melawan kau dari awal. Nggak mau aku melawan kau dari awal. Sudah aku bilang ini. perempuan saja tidak seperti itu. Tapi kau itu jahat. Enggak, kau yang jahat. Bang Doni noise. Santai lah. Jahat kau. Diskusi jangan Perbela. berdosa kita. Sudah berdosa kita membahas agama, berdosa lagi. Kita mulai diskusi. Noise Pak Doni. Mute dulu. Itu Kaisar, santai lah itoku. Ayo kita mulai saja. Apa Gak mau yang aku. skip aja Jangan Mardandi. Sudahlah, skip. Jangan Mardandi ah. Skip ayo kita ulang. Ya, izin gini ya. Sebenarnya, oh Kak Sarli yang noise. Aku noise. Doubling suaranya ya, doubling. Jadi setiap lawan bicara ngomong doubling dari Kak Serli. Nah, ini kan bersih kan? Ya, jadi sebenarnya Kak Serli ini ya dia memang ini ya, antara botol dan ngibul memang dia berkolaborasi menjadi satu, ya kan? Botol karena Kristus 1 Korintus 4:10, ya kan? Selain itu, dia juga ini mengamalkan yang namanya di dalam Roma 3:7. Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Ya jadi ya kayak gini, ajaran kasihnya Kak Serli keluarnya kayak gitu. Berkolaborasi antara botol dan ngibul. Ya, begitu ya Kak Serli ya. Terima kasih. Iya, Kak Serli begitu. Kan tuh ngaku dia. Ya, baik, bagus nih ngaku nih. Mana ada orang Kristen botol? Oh, ada dalilnya. Botol. Enggak. Ada dalilnya. Enggak. Yeremia 4:22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Gimana rasanya? Enak rasanya ya jadi anak-anak botol ya. Udah, langsung ke diskusi aja. Kak Serli nguasain tema apa? Kak Serli nguasain tema apa? Pencipta semua. Apa sih ini orang? Orang Kristen diakui semua loh, Kak. Diakui Mana yang apanya? Muslim? Enggak, akuin Akuilah. apanya? Akuin apanya? Diakui lah semua pencipta. Enggak, maksudnya tuh diakuin semua. Siapa yang mengakui? Ya, Tuhanmu pencipta saja hati. tidak pernah mengakui ada Kristen. Tuhanmu saja yang namanya Yesus tidak pernah mengakui ada Kristen, paham? Kalau Yesus mengakui ada Kristen, di mana datanya? Di mana datanya Yesus mengakui ada Kristen? Di mana? Di saat Yesus memilih murid-muridnya, Bu, itu Kristen Mana itu pakai artinya- data. Kalau saya pakai data nanti Bu percaya. Di majalah Nova. Iya, kalau ada datanya saya lekku. percaya. Kalau ada datanya Yesus mengakui ada Kristen saya percaya. Mana datanya? Mana? Betul. Iya mana Oke, datanya kita pengakuan buka. Yesus? Percaya. Cari. Yang percaya Yesus Tuhan disebut Kristen. Ini udah 2 keroyokan botol sampai semua. Rikia
amat mencari. Semuanya. Ini ya Pak Doni sama Bu Sherly ini udah Jangan keroyokan dulu. isinya Jangan botol dulu. semua. Ini kenapa begitu ya? Jangan dulu bilang gitu, Bu. Kita diskusi. Ya coba lah datanya, makanya jangan lawak-lawak. Ini yang mau maju siapa? Tadi Sherly mau maju, terus dipotong Doni. Nanti Doni maju, Sherly juga Pak potong lawak aja, sama nggak usah botolnya. pada pakai data. Yang mana Enggak, yang mau begini. didengar? Karena omongan kita ini kayak bikinlah aturan yang bagus lah, host. Ini saya mau jawab, cuman Bu hostnya langsung menyimpulkan. Ya pakai Itu saya data, pakai lagi- data, pakai data. Iya, saya lagi nyari. Maksudnya ngomong-ngomong dulu sama Shirley. Oke, bentar ya. Masih nyari. Ngomong-ngomong dulu sama Sherly. Kok jangan ikut ngomong kalau gitu. Ada ngadi ya? Oten ini ngadi memang ya? Suruh aku ngomong sama Shirley, Sherly. diam dulu kok Shirley, biar Bentar dicari Pak dulu. Kaisar, Pak Kaisar, bentar, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Danora. Assalamualaikum Ngaku-ngaku. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambah lagi nih. Ini ya, ini Nora Aritonang, tambah lagi nih ya. Ayo. Mau apa kau Shirley? Tambah bersera, dia tambah bersera. Oh, aku kasih dulu pemahaman dulu ya teman-teman ya. Silakan. Buya izin ya, saya kasih pemahaman dulu ya. Mir kau tuh apa Shirley? Ya Nah, jadi gini teman-teman, ada yang namanya iklan dulu, tap, aduh. ya. Teman-teman di bawah tap-tap layarnya supaya akun kita ini kuat dan tidak rungkat. Jadi ada tertulis di KPR, kisah para reporter. Kejadian dan kedatangan makhluk halus ngaku Tuhan. Bilangan menyesatkan pasal 1 pendustaan, butir 2 dewa pagan. 1 kitab lama kau sandingkan di dalam Bible. Istilah Al-Quran kau tempel dengan stempel label. Bahasa Arab dan sesembahan kami pun kau jadikan farabel. Rendah kotor dan laknat kalian kafir Babel gerobak dongkel. Selain pencuri pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani kafir yang sesat. Ya. Satu lagi, ingat. 5 petualang dipimpin mantan perompak. Badan kurus dan kepalanya terlihat botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak. Agabus mengutuk penyesat kafir berteriak. Ninja Hattori berpetualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti, ikan gabus, dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Penyesat ini pendusta yang beringas. Siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis isi botak ulus membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhami dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak teryunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajakan limbah Roma Yunani. Jika isinya bagus, kau bilang firman. Jika isinya bobrok, kau bilang perumpamaan. Jika isinya kagak jelas, kau bilang kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, kau bilang kutukan. Hah? Stay tune. Semoga Tuhan Yesus mengampunimu, Bang. Ustadz Abuya, aku boleh minta sedikit? Sudah diampuni Tuhannya aku. Yesus. Sudah diampuni aku. Ini salah lagi nih Bang Doni ini. Semoga Tuhannya Yesus mengampuni. Yesus kan bertuhan. Mana sih Bang Doni? Buktinya dia berdoa kepada Tuhannya. Coba saya tanya Bang Doni. Tidak, Bang tidak. Doni waktu Yesus berdoa, Bang Doni berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Dia berdoa untuk dirinya sendiri. Buset dah. Ngapain lagi berdoa untuk diri sendiri? Itu kan abang mikirnya. Dia kan mengadakan tangan ke atas. Iya, abang kan nggak percaya Tuhan kami. Ya bukan masalah percaya nggak percaya Pak Doni, tapi dia kan membutuhkan pertolongan Tuhan juga. Iya, dia menolong dirinya sendiri. Pak Doni dalilnya udah ketemu belum yang tadi Pak Doni? Belum, ini lagi sambil nyari Oh, ini. belum. Karena di apa tadi? Apa? Mm-mm. Sampai kiamat juga nggak nemu Natali, Pak. Nggak Kak laku Natali, di sini kita. Iya Bang, Mungkin sembari dia menunggu, aku boleh minta waktunya sebentar nggak? boleh. Soalnya sampai kiamat juga dia ditungguin juga nggak bakal ketemu dalilnya gitu loh. Ambil aja waktunya, Oh. silakan Bang Ferry. Iya. Jadi ini ya. Tunggu Ferry. Doni, kau cari sama saja kau mencari ketiak ular. Stay tune.
Tadi saya cari nemu dalilnya, kalian nggak percaya juga. Saya lagi nyari sampai kiamat juga nggak akan nemu. Kayak mana sih? Tadi saya nunjukin dalil. Tidak ketemu, tidak akan ketemu. Sama kau mencari ketiak ular, sama mana kau yang dia mencari tunjukin? selangkangan ular, nggak ada. Iya, kayak ketiak ular nggak ada. Yang mana kau tunjukin? Kayak mana nggak ketemu saya pengikut Yesus? Pengikut Yesus itu artinya Saya nggak nanya kau pengikut Yesus. Di mana Yesus mengenal Kristen? Mana datanya Yesus mengenal Kristen? Yesus itu adalah Kristen itu sendiri. Ibu. Mana datanya? Ibu, bapak, nenek, kakek, mbah, buyut. Mana datanya? Bunda Nora udah pasang ancang-ancang itu Bunda Nora mau makan oten tuh. Data. Agama kakak. Diam kau Shirley. Semua umat. Diam kau Shirley. Diam kau Shirley. Data. Nggak bawa Ya Pak agama. Doni ya, sampai gajah bersayap kupu-kupu. Dengar. Sampai diam kau Shirley. Jangan tahu mas bang. Diam. Diam kau Shirley. Diam kau Shirley. Ya Doni, Shirley aku dari pertama aku bilang aku enggak mau berdebat dengan perempuan. Doni. Kau cari sampai kami tunggu. Kami tunggu sampai gajah bersayap kupu-kupu, sampai labi-labi merayakan tahun baru. Kami tunggu. Iya bang, tunggu aja bang ya. Tunggu aja. Yang sabar nunggunya bang ya. Oke. Iya. Sampai Jadi gajah Kak tadi Shirley, bersayap jadi kupu-kupu ya. ya udah. Ya udah. Bang Doni cari aja lah udah. Cari aja. Ya. Jadi Kak Shirley, Yesus itu Kristen. Muridnya Kristen juga. Menurut kau lah dulu Shirley. Yesus nggak bawa agama kak. Yesus untuk semua umat. Jadi Yesus tidak punya agama. Ya Ya, sebentar. yang percaya Janganlah Yesus dulu. disebut Kristen. Oh, yang mempercayai Yesus disebut Kristen. Ya, yang Nah, mempercayai jadi pada Yesus. waktu Yesus tidak mengenal, Kak, kita bisa nggak satu-satu Kak kalau ngomong? Ya. Ya, yang saya tanya, kalau Yesus tidak enggak membawa agama, apakah Yesus bertuhan? Hah? Yesus itu Tuhan. Dia berdoa pada siapa di Taman Getsemani? Dia kan selama di dunia kan sebagai utusan dia. Firman yang diutus. Ya, berarti dia, mengutus dia ya, lah Bapa. oke, berarti dia di Taman Getsemani berdoa kepada siapa? Allah Bapa. Ya, berarti dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Allah Bapa itu Tuhan. Iya. Tuhan bukan. Allah Bapa itu Berarti Yesus berdoa sumber kepada Tuhan. segala-galanya. Saya tidak tanya sumbernya. Firman. Hakikatnya Allah Bapa itu Tuhan bukan? Hah? Ya Tuhan lah. Berarti Bapa ini Tuhan. Ya, dia roh. Dia roh. Roh itu juga Tuhan. Ya. Yesus Tuhan. Ya, Yesus yang mana sekarang? Kamu mengartikan Yesus sebagai Yesus manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Ya, dia Yesus firman, yang dilahirkan firman, oleh dia firman, Bunda Maria, firman, Tuhan bukan? firman. Tuhan bukan. Firman Ya, yang menjadi Dia Tuhan daging. bukan. Dia Tuhan bukan. Dia firmannya Tuhan, firmannya Oke, Allah Bapa. yang disalibkan oleh tentara Romawi, Itu- disalibkan oleh tentara Romawi itu firman atau manusia? Firman. Berarti yang mati di kayu salib itu bukan Yesus ya, tapi firman ya. Firman. Ya Yesus itu firman itu disebut Yesus. Aduh. Yesus firman yang jadi Yang mati daging di kayu itu salib disebut firman atau Yesus? Firman yang menjadi daging itu disebut Oke, Yesus. Oke. Iya, saya sudah dengar. Kau 10 kali ngomong pun saya sudah dengar yang satu kalinya. Yang saya tanya, yang mati di kayu salib, Yesus manusia atau Yesus Tuhan? Dua-duanya. Dua-duanya mati. Berarti Lanjut, yang Bunda. mati di kayu salib itu adalah Tuhan dan manusia. Rohnya nggak mati ya kak, dagingnya yang mati ya, rohnya tak mati. Oh, dagingnya mati, roh Ya, Tuhannya nggak dagingnya yang mati. ya, rohnya nggak mati, rohnya tak pernah mati ya. Berarti yang mati adalah manusianya, Tuhannya nggak mati. Daging ya.
Oke, jadi waktu dilahirkan Bunda Maria, yang dilahirkannya ikut Tuhan ya? Daging ya, daging. Roh yang di dalam roh Tuhannya kemana waktu dilahirkan? di dalam daging roh itu, di dalam daging itu. Kan ada situ tertulis. Aduh, dia noise Dia sekali mengandung rupanya. dari Roh Kudus. Coba kau manjat dulu tower, Shirley, biar bagus dulu jaringanmu. Dia mengandung dari Roh Kudus. Roh yang ada di dalam diri Yesus berarti ikut dilahirkan juga oleh Bunda Maria, betul tidak? Iya, betul. Nah, ketika Yesus disusui, Roh Tuhan itu ikut menyusui juga. Iya Pertanyaan betul. kalian ini udah disetel ya, setel kompak betul Berarti Tuhan pertanyaannya. itu Dari A sampai Z pertanyaannya kompak. bukan bukan kompak. Bukan kompak. Sekarang begini. Sekarang begini ya, Shirley ya. Saya kasih tahu sama kau. Shirley, kalau otak yang seperti ini, bagaimana kami nggak bertanya? Manusia sosok makhluk yang kau tuhankan. Dia memiliki roh. Iya, memang pintar saya. Saya pintar. Dulu saya mengimani agama yang tidak masuk ke otak saya. Sabar dulu, kau sabar. Kau sabar dulu, jangan kau ketawa. Kau harusnya kau tawa dengan Sukacita makanya kau di diam dalam dulu Yesus. mulutmu. Nyanyi pula diam dulu. Sukacita di dalam Yesus. Waktu Yesus Kalau disalibkan dia kami sukacita apa mau duka kakak cita? hujat gimana pun kami bahagia karena disuruh Yesus. Tai kau lah, itulah jadi kurang ajar muncung kau. Kau bahagia Tuhan kau mati. Kau bahagia Tuhan kau diludahin. Kau bahagia Tuhan kau ditampar. Kau bahagia Tuhan kau dikutuk. Kau bahagia ketika Tuhan kau dalam keadaan telanjang. Kau bahagia. Di mana dia di surga? Sekarang Itu ada di otak kau tuh surga. dulu. Pendek otak kau. Udah turunkan aja. Orang Sekarang yang ada bisa di diajak diskusi. Nah, emosi Tuhan sendiri. kau tuh bukan berada di surga. Tuhan kau bukan berada di surga. Sabar Bunda, pelan-pelan Tidak Bunda. bisa. Sendiri, pada Nggak bisa sendiri, diajak dia diskusi. sendiri emang tahu. Turunkan Nggak aja, malu. turunkan aja. Orang seperti Kita ini memang nggak bisa diajak saling diskusikan. satu sama lain. Lanjut. Kaulah dulu Doni, saya tanya dulu sama kau. Pada waktu Yesus disalibkan, Yesus merasa sukacita atau duka cita? Nggak ada tertulis ayatnya, Bu. Jadi makanya nggak saya bisa menyimpulkan. Saya tidak bertanya ketika Yesus disalibkan, dia merasa sukacita atau duka cita? Karena kalian mengatakan, Yesus itu menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Betul. Dia menyerahkan dirinya, berarti dia ikhlas. Pertanyaan Iya, saya, dia betul. duka cita apa sukacita? Belum ada saya temu Jangan ya jawab betul, dia jawaban. duka cita apa sukacita? Nggak bisa saya jawab, Bu. Dia merasa senang atau tidak waktu dia disalibkan? Kenapa Saya nggak tidak bisa bisa. kau jawab? Nggak ada tertulis datanya di Alkitab, Bu. Kenapa kau nggak bisa jawab? Bukankah Nggak ada kalian datanya. mengatakan Yesus menyerahkan dirinya sendiri? Yesus menyerahkan nyawanya. Hei, kau jangan mengatakan nggak ada data, karena memang kalian tidak pernah memakai data. Pendeta kalian mana pernah memakai data, bro? Kalau pakai data pendeta kalian, malu pendeta kalian mengatakan Yesus Tuhan. Pendeta kalian nggak pernah pakai data. Suruh pendeta tunjukkan di mana Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa. Tunjukkan juga. Satu saja sebut murid Yesus dari 11 murid Yesus yang hadir di depan penyaliban Yesus. Kabur semua muridnya, bro. Siapa saksinya Yesus disalibkan? Kamu baca Lukas 24. Apa dikatakan kebangkitan Yesus? Pada waktu Maria Magdalena datang, ya. Maria ibu Yakobus datang. Mereka datang kepada 11 rasul-rasulnya. Apa dikatakan? Pada waktu Maria Magdalena mengatakan mayat Yesus sudah tidak ada di situ, mereka tidak percaya. Kau baca baik-baik kitab kau. Saya baca. Kalau dibaca Bu. baik-baik kitab kau sama Pak Pendeta kau, saya baca nih. Oke, saya baca sama kau ya. Ya. Ini kitab Ibu- kau ibu ya. dulu. Tidak ada penipuan di sini. Ibu Yang dulu menipu tuh pendetanya. pendeta kau. Diam dulu kau. Ya, saya memang pendeta. Saya memang pendeta. Dulu tugas saya tuh menipu. Dulu tugas Ibu saya aja, menipu. Ibu aja Ya, cuma baca bisa nih ngomong. Lukas 24. Kau diam dulu. Kau diam dulu. Kau diam dulu. Kau jelaskan Bahaya sama juga. saya. Ini maksudnya apa?
Kau jelaskan sama saya ini maksudnya apa? Kalau kau tidak terima, saya katakan pendeta kau penipu. Kau jelaskan sama saya. Itu Lukas 24. Dan setelah mereka kembali dari kubur, kau diam dulu. Dan setelah mereka kembali, suruh mereka diam dulu Daniel. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Diam dulu. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Nah, perempuan itu memberitahukan kepada ke-11 murid Yesus apa yang terjadi. Tapi apa dijawabnya? Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kira-kira yang telah terjadi? Murid-muridnya saja tidak percaya. Tapi kalian ditipu pendeta, kalian percaya. Yang kalian imani, mulutnya pendeta atau Bible kalian? bisa saya jawab, Bu. Kalian ini sekarang bergelut, berkelahi dengan Bible kalian. Bisa- Jawab, bisa. siapa yang kau percaya? Kitab kalian atau pendeta kalian? Jawab. Bukan itu pertanyaannya. Tadi kan Petrus pergi ke kuburan. Terus Saya bertanya, 11 murid Yesus tidak percaya dengan omongan perempuan-perempuan itu. Sampai Petrus pun bertanya kepada hatinya. Pertanyaan Ibu- saya kepada kau. Ibu Dari mana jangan kalian tahu menarasikan. Yesus bangkit? Sementara muridnya dulu tidak percaya. Kau jawab pertanyaan saya. Yang kalian imani Bible kalian, yang kalian percaya itu Bible kalian, atau perkataan pendeta-pendeta kalian ketika berkhotbah di gereja kalian? Silakan jawab. Saya manusia satu pun nggak saya percaya. Mau dia pendeta, mau apa. Yang penting apa yang tertulis itu yang saya percayai. Puas Ibu jawabannya. Norak, berarti yang tertulis dia percayai dong. Karena gini Bu, Petrus itu Berarti- imannya itu seperti gelombang air di laut, pasang surut. Artinya pasang surut. Kalau Kau tidak melihat, tidak jangan percaya. menghakimi keimanan seseorang. Ya bukan Petrus, menghakimi itu. dengar, fakta, Bu. ke-11 murid Yesus tidak pernah menyembah Yesus. Ke-11 murid Yesus tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Tidak ada satupun murid Yesus yang menyembah Yesus. Hanya kalian yang mengada-ngadakan. Hanya omongan dari pendeta. Di mana? Kau tunjukkan satu ayat saja. Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Tunjukkan satu ayat saja sama Udah saya. capek saya tadi udah saya tunjukkan. Capek Mulai saya dari jelaskan. Matius sampai Wahyu. Mulai dari Matius sampai Wahyu yang mengatakan Yesus Tuhan itu hanya Paulus. Di dalam Roma 14, di dalam Roma 10 atau Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Perkataan Paulus, Yesus harus mati dan bangkit. Pertanyaan Ibu Baru dia bisa ini, jadi Tuhan. pertanyaan Tetapi apa dikatakan di dalam 1 Waduh, Yohanes? ini Lihat dulu bahaya kau. ini. Di dalam 1 Yohanes Ini- apa dikatakan? Siapa yang tidak percaya, kau diam. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, itu adalah penyesat. Karena penyesat ini sudah tersebar di seluruh dunia. Yang memberitakan Injil ke seluruh dunia siapa? Paulus. Yesus tidak pernah keluar dari Yerusalem, bro. Tidak pernah, kau jangan ketawa. Kau ini sudah berkecamuk dengan Bible kau sendiri. Kau ini sudah berkelahi dengan Bible kau. Kau ini sudah melawan Bible kau. mana saya mengimani loh Bu. Kau ini tidak melawan. Kau tidak, Bahkan sekarang kutanya, bahkan di saat yang Ibu mengaku mengejek, Yesus mencela, datang sebagai manusia, saya mendoakan Ibu. yang mengaku Yesus datang sebagai, saya tanya, yang mengaku Yesus datang sebagai manusia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia adalah penyesat. Pertanyaan saya, kau mengaku Yesus sebagai manusia atau Tuhan? Mau sebagai Tuhan lah Bu. Dia datang di dunia ini Nah, menebus kau dosa saya. penyesat sudah. Penyesat. Penyesat. Kau penyesat. Halo. Halo. Kau. Halo. Selamat sore. Dari Tonang.
penyesat. Halo itu. Diam kau, diam dulu, diam kau, diam kau. Biar Doni dulu, nggak ada sopan. Terserah lah. Udah kasih aja waktu bang sama bang Karo itu Popel Karo. Loh, udah benar 1 Yohanes. Sebab Jadi jangan sudah bilang banyak kalau Tony penyesat. semua pernah ngomong dia adalah Tuhan. Baca dulu, ada situ Alkitab kan? Baca dulu Yohanes 13. Baca, gua Baca dulu itu Oke, ayat gua 6. baca. Gua baca boleh. Nah, boleh. Baca dulu Oke. Yohanes 13 sampai Oke. 16. Bentar ya. Oke. Ini kitab lu yang masih berbahasa Yunani nih, Bang. Di TB1 baru muncul Grenos. Bentar. Biar gua ajarin lo, Bre. Ini kitab Kristen yang pada mulanya awal-awal. Bentar ya, aku terangin dulu. Nah, ini pertama di sini adalah kisah. Lalu dia balik ke TB1 menjadi kisah para rasul. Kenapa dia melihat mayoritas Indonesia banyak beragama Islam? Ini kitab Kristen yang pertama. Yang kedua adalah kalau lu menyamakan ruh dengan Bapa itu salah. Ini dalam kitab Katolik. Daging selain dalam arti harfiah, kata daging yang berbahasa Yunani sarx juga dipakai untuk menyatakan keadaan manusia sebagai makhluk lemah serta berdosa dan dipertentangkan dengan roh Allah. Roh Allah tidak bisa disamakan dengan Bapa, dengan daging. Nah, lu membawakan Lukas berapa Bre tadi? Silakan. Nah, ini Roma 14:9. Roma 14:9, ini Roma 14:9. Di ayat ke-9 yang mengatakan, sebab untuk tujuan ini Kristus mati dan menjadi hidup kembali agar dia dapat menjadi Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan. Dari kata Tuhan berubah ke TB1, ini TB1. Ini TB1 baru dia menjadi Tuhan. Yohanes 13:13. Contohnya Yohanes 13:13. Coba kita lihat ya. Yohanes 13:13. Ini Yohanes 13. Di nomor ke-13-nya kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Lihat ya, Tuhan di sini. TB1 1974. Tetapi kalau kita balik ke versi yang lama, nih coba kita lihat, Bre. Yohanes 13:13. Ini teman-teman bisa baca. Bentar. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, ini baca. Kamu menyapa aku guru dan Tuhan. Ini Tuhan. Tuhan. Ya lanjut bang, lanjut. Kenapa Yesus selalu disematkan kata Tuhan bukan Tuhan? Karena Alkitab sebelumnya menyatakan. Nih ya. Kita lihat. Kata Tuhan itu hanya bisa disematkan kepada Yahweh atau Elohim. Bukan kepada kedagingan. Makanya di sini ditentang nih tadi mana? Bentar ya. Di sini ditentang, Bre. Daging itu nggak bisa disamakan dengan Bapa. Yang berbahasa Yunani sarx. Nggak bisa disamakan. Nih, dipertentangkan. Dengan roh Allah yang membebaskan manusia dari menaklukkan kepada dosa. Silakan ubah Textus Receptus. Makanya di sini nggak ada perjanjian lama. Langsung muncul ke perjanjian baru. Suratan Matius. Dan ini baru muncul TB1. LAI memaksakan kata Tuhan menjadi Tuhan dan mensepadankan antara kurios dan theos. Silakan ubah Bre. Lanjut. Oke, saya jawab ya bang ya. Tadi kan abang bilang itu kitab-kitabnya itu berganti tulisan ataupun kalimat-kalimatnya itu Tuhan dan Tuhan. Di situ ya bro ya. Itu kan yang abang tunjukkan. Baru yang kedua tadi abang bilang kitab itu kitab dari Yunani. Yang saya baca itu berbahasa Indonesia. Dari situ aja abang sudah salah. Bang, sebentar. Bang, ini kitab tertua lu nih. Ini kitab tertua lu nih. Coba lu baca nih. Kitab tertua. Bang, jawab dulu. Bang, jawab dulu sebentar. pertanyaan saya. Bang, jawab saya dulu. Perjanjian baru menggunakan salinan naskah Yunani Textus Receptus seperti ini atau bukan? Jawab gua, Bang.
Iya betul, cuman yang Nah. pertanyaan saya itu adalah di situ tadi bacaannya adalah kitab Yunani. Kok Iya. bisa berbahasa Indonesia pula di situ, Bang? Bang, Harusnya di sini berbahasa sebentar. Yunani. Di sini karena sudah diterjemahkan. Nih lu baca, Bang. Makanya di sini sudah diterjemahkan nih. Kata pengantarnya di sini memang ini menggunakan bahasa Yunani tetapi sudah diterjemahkan. Bahkan bapak-bapak gereja dengan Itu klaimnya Iya. Abang itu. lah ini Bang, ini tulisan siapa? Nggak tahu Ini tulisan siapa, sebentar Bang, lu baca nih. International Bible Student. Namanya internasional berarti bukan hanya di satu negara. Betul, itu Nah, kan di sini klaimnya sebentar, Abang Bang. itu. Kok klaim Apa yang saya Abang sih? tunjukkan itu Bang, benar. di sini karena ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka akan direvisi. Abang itu loh, abang tadi ngomong saya biarkan. Saya jawab, abang potong-potong. Oke, silakan. Jadi kapan saya? Waktu sama juga kayak Ibu Nur tadi. Mau ngomong pun nggak bisa. Pertanyaannya satu, baru mau dijawab belum siap, bertanya lagi. Bukan gitu loh Bang. Kita ini apa yang abang pertanyakan sama ibu-ibu dan kawan-kawan yang lain, sebisa saya jawab. Kan seperti itu, biar poin kita dapat, penonton kita tambah banyak. Gitu. Dengan segala kerendahan hati, apa yang abang tunjukkan barusan itu, saya sama kayak si Petrus Bang, waktu ke kuburan. Kalau tidak melihat, tidak percaya secara langsung. Tulis-tulisan itu bisa jadi buat sih. Siapa-siapa aja. Kayak Thomas toh. Namanya manusia, saya orang Jadi berdosa. kalian melihat. Jadi kalian melihat, menyaksikan itu, menyaksikan kalian. Bisa kalian kabar satu. Aku tanya sama kalian berdua ya, dari mana tolak ukur kalian parameter untuk memahami kekristenan itu? Dari Dari iman. mana tolak ukur kalian parameter? Dari iman. Dari iman Sedangkan yang ateis itu tidak beriman. Ateis yang tidak beriman pun bisa berbuat baik tanpa dosa. Ateis. Nah sekarang pertanyaanku sederhana. Kalian memahami kekristenan itu, parameternya dan tolak ukurnya dari mana? Itu saja coba, simple. Kalian bilang iman, orang tak beragama pun bisa berbuat baik, tak berbuat dosa. Yang Betul. pertanyaanku sederhana. Kalian memahami kekristenan ini, tolak ukur. Ingat, tolak ukur dan parameternya dari mana? Gini, Itu Iya, sederhana. dari Alkitab lah. Nah sudah, jangan kau bilang itu cuma tulis-tulisan itu tuh. Bang Ferry sudah menjelaskan itu fakta tekstual. Jangan begitu Iya, bang, kan tampil Saya terus. orang abang itu, bukan Tapi Alkitab kan lain. sekarang yang kita pegang adalah kitab yang terbaru. Yang lama itu entah dari mana. Yang kita ikuti sekarang adalah Itu kitab yang baru. jujur, kami diam setujui dulu. bang. Semua dari itu, izin dulu, semua itu produk LAI loh Bang. Iya, mengerti. Tapi ngapain Kalau- situ diperdebatkan? Bang, Tadi Bang. kan kalian bertanya. Ini dulu Bang, Tunggu Peopal. dulu. Kalau ini dulu Bang. Tunggu dulu kakak, tunggu dulu Iya, bapak. iya silakan. Nah, tadi kan kalian bertanya di mana ayatnya? Kan itu pertanyaan kalian, kami jawab. Di situ ayatnya, kenapa kalian bantah? Oke. Nah sekarang Silakan, kan Abang. tanya kami jawab. Ya udah, Nah, Anda udah menjawab, tapi Ya, terus? ini loh Bang. Jawaban Anda itu jawaban modern. Oke, Modern satu. kemana? Kan ini- Dengerin dulu Bang, saya belum selesai Bang. siap lanjut. Maaf. Ya. Jawaban Anda itu jawaban modern. LAI itu atau di zaman Belanda, Yesus itu belum jadi Tuhan. Yesus pertama kali diperkenalkan oleh penjajah Belanda di Republik ini bukan Tuhan tapi Tuan. Nah itu kan menurut Kan kita ini kan bukan orang mabuk, kita orang sehat semua tuh. Saya ulang kembali ya. Pertama kali Tuhanmu itu yang namanya Yesus diperkenalkan oleh Belanda belum jadi Tuhan di zaman dulu, masih Tuan. Seiring dengan perkembangan waktu, nah ini kalau begini terus, Kristen Indonesia nanti ini tidak akan percaya kalau Yesus itu Tuhan. Makanya diselipkan kata H, menjadi Tuhan. Jadi Yesus ini Bang menjadi Tuhan karena pengaruh keadaan dan diupdate terus. Jadi dulu Yesus belum jadi Tuhan, tapi karena faktor kebutuhan, makanya dia dijadikan Tuhan. Kesimpulannya di Roma 14 nomor 9.
Paulus menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Anda boleh membaca di situ. Padahal di situ original teksnya Paulus menjadikan Yesus adalah Tuhan. Lord atau Kurios diterjemahkan oleh LAI menjadi Tuhan. Itu kesimpulannya, Bang. Jadi Yesus itu Tuhan baru buat Anda. Berdasarkan update status. Silakan. Yesus bukan hanya Tuhan, bukan hanya Tuhan, bukan hanya guru, bukan hanya Rob, bukan semuanya dia, Bang. Ada yang memanggil guru, ada yang memanggil Tuhan, ada yang memanggil Tuhan, ada yang memanggil Bapa. Dia nama di atas segala nama, Bang. Makanya di nama itu banyak. Pernah nggak ibunya mengatakan anak saya adalah Tuhan? Nah, jangan ke ibunya dulu, maksudnya Ibunya loh yang paling dekat, orang dia yang nyusui dia kok. Pertanyaan ibu kan udah dijawab Yesus waktu itu. Yang paling saya percaya adalah yang mengutus Yesus dan ibunya. Karena ibunya lah yang pernah merawat dia, mulai dari dalam kandungan sampai bayi disusui, diajarin jalan, diajarin makan. Kagak pernah ibunya mengatakan Ini anak balik gue lagi adalah nanti Tuhan. pertanyaan yang Kagak pernah. menyusui ini. Balik lagi nanti pertanyaannya, apakah Yesus menyusui? Nah udah, nggak usah dibalik, Bang. Ini sudah fakta. Ya, Bapak yang mengutus Yesus menurut murid, dengerin dulu kalau orang ngomong. Habis ini Anda bantah, ini berdata loh. Ya, Menurut silakan. murid-murid Yohanes 17:8, Yesus adalah utusan Tuhan. Emaknya, bapak tirinya, adik-adiknya nggak pernah mengatakan abang gue Tuhan, anak gue Tuhan. Nggak ada. Hanya Kristen yang mengatakan Yesus Tuhan. Yang manakah yang mau dipercaya? Kristen atau mereka-mereka yang saya sebutkan tadi? Silakan. Yang saya percaya diri saya sendiri, Bang. Maksudnya saya sebagai orang Kristen mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Kalau abang nggak percaya, ya itu pilihan, Bang. Risikonya adalah yang Itu mengatakan pilihan. Yesus Tuhan di Matius 7, 21-23. Yesus berkata, lu panggil gue Tuhan, lu bermukjizat atas nama gue, mengusir setan, bernubuat atas nama gue. Yesus berkata di 23-nya, enyahlah kau di hadapanku, kau sekalian Iya. pembuat kejahatan. Kalian orang jahat itu loh, kata Yesus. Silakan. Karena itu Bang, pada waktu itu di mulut aja mereka memanggil Tuhan Bang. Di hatinya itu tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran apa yang tidak dikehendaki. Nanti, agama mana? Masuk diusir Bang. Iya. Di mana ayatnya itu Bang? 23 Bang, enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Enyahlah itu diusir Bang. Iya betul pergi gitu ya. Ya. Agama mana yang mengatakan Yesus Tuhan? Waktu itu belum. Saya tanya dulu baik-baik. Agama mana yang mengatakan Yesus Tuhan? Agama mana? Ya saya Bang. Kristen, oke. Agama mana yang mengusir setan atas nama Yesus? Ya Kristen Bang. Agama mana yang bernubuat atas nama Yesus? Kristen. Oke. Agama mana yang diusir oleh Yesus? Orang agama yang mempercayai gimana itu ya? Perbuatan yang di depan Yesus, pura-pura mempercayai Yesus. Agama mana yang diusir oleh Yesus? Nggak tahu Bang agamanya entah Agama apa itu. Kristen. Karena Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Anda bernubuat, bermujizat, mengusir setan atas nama Yesus. Enyahlah kau dari hadapanku. Jadi orang yang mengatakan Yesus Tuhan itu adalah menurut Yesus orang jahat. Memang betul. Perbuatan sangat jahat menurut Yesus adalah orang yang mengusir setan, memanggil Yesus Tuhan. Karena Menurut Yesus itu adalah dikatakan perbuatan itu. yang sangat jahat. Karena Itu loh. Bukan begitu konteksnya. Oh, ini di pakai situ. data kita. Tampilin Per, ini pakai data kita. Bentar ya. Matius 7, 21-23. Pakai data kita Bang, jangan pakai iman buta. Beda penjelasan di gereja dengan penjelasan di media sosial Bang. Beda. Kalau di Iya. gereja itu menghipnotis Anda bayar per puluhan nyantai. Kalau di sini enggak bayar kita. Diam dulu, beda. Beda di gereja, beda di sini. Oke, teman-teman. Sebentar dulu Bang. Nih, di sini ini kodeks tertua adalah Alkitab. Ini ada Alkitab.
dari tahun 1600-an sampai tahun 1974. Ini kitab yang sekarang TB1 1974. Nah, ini kodeks tertua yang berbahasa Yunani nih. Kodeks tertua. Sebentar kita buka ya. Di Matius 7:21 sampai 23. Beda pengajaran gereja sama pengajaran sini, Bang. Kita ini berdata. 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini Bang, yang berseru ke Tuhan, Tuhan kan adalah Kristen. Tetapi kalau di kitab sini, dia bukan Tuhan. Di kodeks, dia mengatakan bukan Tuhan. Gitu loh Bang, lanjut Bang Andi. Per 22 sampai 23 gimana sih lu? Oh iya. Aku tampilin aja ya. Ini aku udah buka datanya. Gede. Ya silakan. Oh lanjutkan ada nih. Gedein Bunda Natali, gedein. Ya. Nah, ini kan enak. Oten-oten bisa melotot, liatin ya kan. Nih. (21 sampai 23 ya. Matius 7, 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Betul Bu, betul. Selanjutnya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Beserak nggak tuh, diusir. Lanjut Bang Handi. Pertanyaannya adalah, siapakah pembuat kejahatan? Dengerin dulu pertanyaannya Bang, baru Anda jawab. Habis ini kita diam. Pak Doni, dengar pertanyaannya. Maksudnya saya dengarkan dulu pertanyaannya. Satu dulu. Pak Doni, dengarkan dulu pertanyaannya. Habis ini kan membaca, bertanya, Anda jawab. Ini belum ditanya. Pertanyaannya adalah, siapakah yang dimaksud Yesus nyala atau yang diusir oleh Yesus yang berbuat kejahatan? Siapakah itu? Silakan dijawab. Buka mic-nya Bang, silakan. Iya. Itu yang disebut itu nyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan, yaitu orang yang imannya setengah-setengah. Artinya begini, boleh saja dia waktu saat itu dia dipakai Tuhan luar biasa. Ngarang lagi ke datanya. Ya. Pakai data dong kalau menjawab. Kok pakai data? Itu kan udah jelas dibuat di situ. Jawabannya ada di nomor 22, Bang. Iya kan? Karena dia tidak melakukan kehendak Bapa toh. Iya, Anda nambahin. Kan iya kan? Coba lihat ayat 22. Ya, baca 22-nya coba. Siapa yang diusir oleh Yesus? Betul loh, yang pertanyaan abang-abang ibu-ibu yang tadi betul, orang Kristen itu. Cuman Kristennya yang seperti apa? Kristen KTP. Orang yang diusir oleh Kristen, yang diusir oleh Yesus adalah orang Kristen. Udah dijawab, selesai. Udah, itulah jawabannya. Nah, mengenai tadi pertanyaan siapa tadi itu yang bilang ibunya Yesus pernah menyatakan Yesus itu Tuhan. Coba buka di Yohanes 2. Ketika Yesus menjadikan air menjadi anggur. Itu Maria sendiri menyatakan bahwa dia anak Allah. Coba baca. Yohanes 2. Bukan Tuhan. Oh, anak Allah. Oh, anak. Kita jelaskan pun Anak Allah bukan Tuhan. Israel Kenapa? juga anak Allah. Bukan bahwa dia itu sih adalah kau? Tuhan. Gimana sih? Di Tapi Yohanes dia anak 2. Allah. Biar Baca Apa dulu. lagi? biasa Baca dulu menyimpulkan. Yohanes 2. Gini, diam. Apa yang Bisa dilakukan? menyimpulkan itu. Dengerin pertanyaannya. Apa yang dilakukan Yesus di dunia ini membuktikan dia Tuhan? Apa yang dilakukan? Ya ampun, itu Terlalu banyak.
Ya satu aja. Pak Doni Satu pintar pun- dulu. Pak Doni satu diam pun dulu. belum Ini si selesai. Karo dulu. Pak Doni diam dulu. Si Karo yang jawab. Apa yang dilakukan Yesus di dunia ini membuktikan dia Tuhan? Ketika dia membangkitkan Lazarus dari kubur. Baik. Buka Yohanes Yohanes 11 nomor Yohanes 41. 11:41 ya, 41 Ya, buka. 42 ya. Buka. Itu membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dia utusan Tuhan? Pakai data kita, Bang. Beda dengan pendeta. Pendeta nggak pakai data, pakai perpuluhan dia. Kalau kita pakai Ya, data. Jangan Diam begitu dulu lah. kita, Pak. Diam dulu, Bang. Diam dulu, kita pakai data. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, dia mengklaim dirinya Tuhan atau utusan Tuhan. Pakai data kita jawabnya, Bang. Bukan perpuluhan. Nah, bacain Mbak Natali. Ini ya perikopnya ya, Lazarus dibangkitkan. Kita baca dari 41 sampai 42. Sampai 42 ya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Pertanyaannya, Bang. Yesus di sini waktu membangkitkan Lazarus mengaku Tuhan atau mengaku utusan Tuhan? Oh, satu aja belum dijawab udah kemana-mana. Doni bener dulu, Doni. Satu-satu lah, Bang. Karo, Doni diam dulu, jangan dikasauin. Ini Yesus di sini utusan Tuhan apa Tuhan? Pakai data kita, jangan pakai perpuluhan. Tuh. Baca no. Tergores imanmu kan di media sosial. Beda dengan yang ilmu yang lu dapat di gereja. Di sini Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan. Dia bersyukur kepada Bapa yang mengutus dia. Artinya apa? Membangkitkan Lazarus, membuktikan Yesus utusan Tuhan, bukan membuktikan dia Tuhan. Anda salah selama ini. Anda menerima doktrin yang begitu sangat tajam oleh pendeta. Doktrin diterima, korban perpuluhan, ilmu nggak dapat. Itu, Bang. Dor, selamat datang di kebenaran. Lanjut. Nah, Mas Abang Ember ya. Kristen-Kristen ini semakin abang mempelajari Bible, doktrin Anda berbeda dengan kenyataan yang ada di Bible. Semakin saya baca Bible, Bang, saya semakin baik. Semakin baik bagaimana itu tadi lu bilang tuh? Doni, Semakin jadi waktu sabar. Yesus, saya tanya Doni lagi yang saya tanya ada ke Doni. Don, waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Dua-duanya, Bang. Nenekmu kiper lah. Datanya ada di situ kok. Gimana sih lu? Lanjut yang lain. Doni ini nggak mau menerima kenyataan. Mana bangnya? Ya memang melawan Bible untuk bertahan jadi Kristen. Memang gitu kuncinya. Kalau dia nggak ngelawan Bible ya. Saya Akan bukan gitu. melawan, mengimani Nah, terus- Bible, Bu. Lah ini udah jelas dia utusan. Ya udah, jadi kayak mana? Saya percaya dia utusan dia Tuhan, kayak mana Ibu bikin? Dia utusan dia Tuhan. Oh jadi ada Tuhan besar ngutus Tuhan kecil. Betul. Oh betul Bang Handi. Betul katanya Bang Handi ada Tuhan besar ngutus Tuhan Karena kita kecil. jelaskan pun kalian nggak. Oh, lanjut Bang Handi. Pakar ke Bang Handi ini. Karo diam dulu, mereka diam dulu, tetap Karo. Lu jangan ikut beropini. campur, kau diam dulu. Doni, Tuhan kamu Enggak, ada berapa karena sih Doni? kalian pun ikut campur semua. Karo, Nggak diam dulu. bagus begitu. Doni, Karo Kalian diam. bertanya kita jawab. Mana kau tadi jawab? Kau diam kan tadi saya kasih tahu. Kau diam tadi saya tanya sama kau. Biar orang ini puas Bang Karo, biarkan Doni, aja kayak mana. Tuhan kamu ada berapa, Don? Tuhanku ada 3. Oh 3. Ngomong dong dari tadi Tuhan lu 3. Betul. Siapa aja itu? Siapa aja? Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke cukup. Karo, Tuhan kamu ada berapa? Ada 3. Oh bareng dia. 3 Tuhan Iya. selesai. Lanjut. Kompak tumben mereka ketemu akur ya. Biasanya Oten ketemu Oten berantem. Nih akur. Karena kayaknya sepaham ini. Roh Kudus sudah turun di atas kami loh. Amin. Kalian aja yang belum. Iya.
Jadi Roh Kudus turun Tuhannya 3. Itu siapa yang Bisa ngajarin kau Tuhannya lihat 3? itu? Bisa kau lihat Kenapa? Roh Kudus turun? Kayak mana wujudnya? Mana datanya Bang wujud Roh Kudus? Macet. Mana Macet. pula Kau bilang macet? Roh Kudus sudah turun. Roh Ini Kudus sudah rantai- turun kepada kami. Ini rantai Kau motor bilang saya tadi. kasih oli Kayak loh, Bang. mana wujudnya itu? Kayak mana wujud Roh Kudus? Kok tahu dia turun ke dirimu? Ya tahu lah Bang, karena kalau dia pergi saya meninggal. Ketawa aja Karo, ketawa aja kok. Bukan, pertanyaan Anda yang lucu karena Kaisar ini bilang dari Kristen. Iya. Tapi kok pertanyaan kayak Pertanyaanku gitu? nggak lucu, pertanyaanku nggak lucu. Pertanyaanku menanggapi dari pernyataan Doni. Roh Kudus Iya. sudah turun kepada aku. Sekarang, Iya. kok Iya. tahu dia itu ada Roh Kudus turun sama dia? Bisa Wujudnya kayak dirasakan, mana? Bang. Dirasakan. Dirasakan. Dirasakan, betul. Saya yakin bisa dirasakan. Tapi kenapa Tuhan kalian harus terlihat? Gak bisa kalian rasakan? Ih, kayak mana? Kalau dia Dor. tidak terlihat dari Dar, jangan Dor. langsung Bukan. disimpulkan. Jangan Ini kan disimpulkan asumsi dulu, kalian Bang. harus diikuti kan? Nggak boleh begitu. Namanya Nah, nggak diskusi boleh beda begitu. pendapat itu Beda wajar. pendapat. Lagi Betul. tidak kondusif lagi satu-satu. Ayo Kak Doni. Doni, Karo Nah. dengarkan baik-baik. Bentar-bentar Bang Oke. Handi itu disapa dulu Bang Handi, ada yang baru naik. Ya biarin aja ikut nanti ngomong dia. Atau kalau Iya. Kristen dia pasti dijawab ini. Di antara ketiga Tuhan itu, Ah, Bapa, Putra, Roh Kudus, iya. siapa yang menciptakan Bunda Maria? Ya, yang ketiga-tiganya. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Baik. Kerja kelompok, berarti kerja kelompok. Bukan kerja kelompok. Emang itu yang kami yakini. Jangan bilang begitu. Kan Oke, 3. Mas, di antara ketiga Tuhan itu, siapa yang punya ide menciptakan Maria? Ketiga-tiganya. Dia tiga-tiganya itu, Bang. Tiga-tiganya. Baik. Di antara ketiga Tuhan itu, siapa yang mencabut nyawa Maria? Tiga-tiganya. Lu kok ketawa? Enggak, pertanyaannya lucu. Lah, kok lucu? Ya, yang berbobot sedikit lah. Justru ini yang gampang. Iya kan? Nanti saya kasih original teks kok nggak bisa baca. Kan kita Oke, meyakini lanjut, Tritunggal. lanjut. Jangan protes Allah kalau nggak Bapa, mau Putra, dan menjawab. Roh Kudus. Kalau nggak mau menjawab, jangan protes. Di antara siap. ketiga itu, di antara Lanjut, ketiga bertanya. itu, Ah, ah. siapa yang memerintahkan membunuh Tuhan yang kedua? Tiga-tiganya. Saya ulang kembali ya. Ini Tuhan kedua namanya Yesus mati nih. Tapi ada tiga Tuhan. Siapakah yang mempunyai rencana jahat di antara ketiga Tuhan ini membunuh Tuhan? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya sepakat untuk Iya. membunuh Tuhan. Titip satu Bang Handi, satu pertanyaan. Ya, Terus silakan. yang mati di kayu salib itu yang mana Tuhannya yang mati? Tiga-tiganya. Yang mati, yang mati itu kan manusianya. Enggak tiga-tiganya yang Tadi mati. dijelaskan sama Bro Doni. Dipertanyakan lagi. Jadi kita Oh, muter-muter. satu kabur Doni kabur malu dia kabur dia guys, malu dia guys dia kabur. Pertahankan malumu Bang Karo. Pertahankan malumu, please. Aduh, Antara ketiga Tuhan ini, siapakah yang terkutuk? Karo. Kenapa? Di antara ketiga Tuhan ini, Tuhan manakah yang terkutuk? Itu kan dari Alkitab dibilang yang terkutuklah orang yang tergantung ke salib. Siapa nama orang itu? Tuhan Yesus. Berarti di antara ketiga ini ada salah satunya yang terkutuk. Nah, kenapa Tuhan Yesus disebut terkutuk? Karena Saya dia nggak usah menanggung nanya dosa kenapa manusia dikutuk. sehingga dia Saya nggak nanya kenapa dikutuk. Ah. Cuman terkutuk udah. Oke. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang mengutuk di antara ketiga Tuhan ini? Siapa yang terkutuk? Siapa yang mengutuk? tiga-tiganya. Saling kutuk ya? Nah, tadi saya mau jelaskan situ pertanyaan sebegitu. Iya, silakan, menggantung. silakan dijelaskan. Tuhan saling kutuk, silakan. Kan saya menjelaskan kenapa dia disebut terkutuk. Di Alkitab kan dibilang terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Sebenarnya kita manusia ini yang terkutuk. Tetapi karena kesalahan dan dosa kita diambil alih sama Tuhan Yesus, ditebus oleh Tuhan Yesus, sehingga dia
disalibkan di kayu salib begitu. Jadi dia disebut terkutuk. Sebenarnya bukan dia yang terkutuk, dia Allah. Masa Allah terkutuk? Nggak mungkin. Terus siapa kan? yang digantung di tiang salib terkutuk siapa? Itu manusia. Allah Siapa berbentuk namanya manusia. itu? Siapa namanya itu? Ya Yesus yang terkutuk, bukan lu. Bukan, itu karena dia menanggung dosa saya. Aturan saya Iya, yang karena dia terkutuk. menanggung dosamu sehingga dia terkutuk, betul? Iya, betul. Ya udah, pertanyaannya adalah siapa yang mengutuk Yesus? Tiga-tiganya. Jadi Tuhan saling mengutuk. Bukan saling mengutuk. Memang itu sudah dibuatkan bahwa dia akan tergantung ke salib untuk menebus manusia. Itulah tandanya dia sudah menanggung dosa kita. Pertanyaan saya ulang ya, siapakah yang mengutuk Yesus di tiang salib? Ini pertanyaan apa sih? Ya kan terkutuk Penting dia. dijawab. Kan Nggak terkutuk penting dia. dijawab bagi kalian. Oh jangan nggak bisa jawab. Bukan, itu penting nggak? Penting banget. Tujuannya? Tujuannya supaya orang tahu. Tahu apa? Tahu bahwa Yesus itu terkutuk oleh siapa gitu. Ya. Dan saya sudah kasih tahu, dia terkutuk gara-gara menanggung dosa manusia. Allah nggak mungkin terkutuk. Tetapi Allah. Berarti kamu dong yang mengutuk Yesus kalau gitu. Kenapa? Berarti kamu yang mengutuk Yesus. Kan itu gimana bilang? Ini tadi gimana saya bilang? Enggak, pertanyaan bolak-balik. Jadi Saya yang ulang pertanyaan ya. itu yang berbobot lah sedikit. Yang mengutuk, dengerin, yang mengutuk Yesus itu kamu atau Tuhan? Kan saya tadi bilang tiga-tiganya, tapi yang dikutuk bukan Tuhan Yesusnya, itu manusianya. Oh berarti Yesus waktu disalib dia bukan Tuhan? Dia Tuhan tapi berbentuk manusia. Makanya berarti kami manusia. orang Kristen, Jadi tunggu Yesus dulu, ini. Ya ya tunggu silakan. dulu. Ya. Makanya kami orang Kristen mempercayai namanya Tritunggal. Nanti Anda tanya lagi, di mana itu tertulis? Di mana itu kitabnya ada pengertian di situ? Kita nggak bisa memahami, nggak tertulis itu Tritunggal. Tetapi di kita antara memahami itu Allah di antara Bapa, ketiga Putra dan Roh dengerin. Kudus. Dengerin, di antara ketiga Tuhan ini yang manakah yang terkutuk? Sudah saya katakan, Yesus yang berwujud manusia. Oh berarti waktu Yesus dikutuk dia bukan Tuhan. Dia tetap Tuhan. Berarti Tuhan Ngerti dikutuk. Berarti Tuhan dikutuk. Bukan Tuhan dikutuk. Yang Apa yang dikutuk? yang tersalib di kayu salib itu yang dikutuk, bukan Tuhannya. Oh berarti Yesus waktu disalib bukan Tuhan dia. Ya kan? Bolak-balik terus dipertanyaan. Ya lu Dia yang bolak-balik, bukan gua. Lu yang bolak-balik. Bukan kan kalau pertanyaan kakak, kalau pertanyaan saudara seperti itu, saya akan menjawab seperti dia juga tetap terus menerus. Oke, sekarang diulang yang coba ya. Itu adalah manusia. Berarti Yesus waktu disalib bukan Tuhan, dia manusia. Tuhan, Berarti Tuhan Tuhan Yesus. Tunggu dulu. Tuhan Yesus tuh mulai dia lahir, dia adalah manusia 100% dan Tuhan 100%. Terus yang disalib apa? Yang disalib yang mana? Berapa persen yang disalib? Yang disalib itu adalah Tuhan Yesus. Berarti Yesus manusia. Iya udah berarti Tuhan terkutuk. Kan muter-muter pertanyaannya kan. Kamu yang muter-muter menjawab. Pertanyaannya apa? Coba ulang. Ya Pertanyaannya. diputuskan nih. Oke, putuskan Dengerin, sekarang. baik diputuskan. Nah, oke. Ya. Yang digantung di tiang salib itu A manusia, B Tuhan. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Oke. Tuhan Yesus. Yang terkutuk itu A manusia, B Tuhan. Manusia dan manusia. Kok dannya hilang? Dannya hilang. Macet dia sebentar. Kok dannya hilang? Mundur dikit. Karena Tuhan kan nggak mungkin terkutuk. Tapi Mundur kan dikit ya, isyarat. mundur dikit. Oke. Yang digantung di tiang salib adalah A manusia, B Tuhan. C2-nya. Tuhan Allah ini pertanyaan itu bolak-balik 1 jam ini. Anak SD langsung mati. Iya, ini kayak Anda nggak berpendidikan saya lihat. Sudah dibilang yang terkutuk yang disalib itu manusia. Oh berarti berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan, dia hanya manusia. Sudah saya katakan dari awal, ketika Yesus lahir ke dunia, dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Oh berarti yang disalib itu manusia dan Tuhan. Iya, dua-duanya. Terus yang terkutuk yang mana? Ya, manusia lah. Tuhannya enggak. Bagaimana mungkin Tuhan terkutuk? Berarti waktu Yesus disalib, ketuhanannya enggak ada. Betul? Kenapa? Waktu Yesus disalib, ketuhanannya enggak ada. Tetap dia ada tetap Tuhan.
Ya berarti Tuhan terkutuk. Nah, jangan bawa ke situ. Lo kok melarang orang datanya begitu? Bukan, mana datanya terkutuk? Ada, tampilin. Tampilin. Saya tahu itu. Galatia Terkutuklah 3 orang nomor tergantung 13, salib. tampilin. Tunggu Saya ditampilin. tahu. Terkutuklah orang yang tergantung salib. Ya, saya Nah itu ngerti. udah tahu minta data. Gak usah Iya. Saya bisa bantu jawab nggak? Karo bagaimana, butuh bantuan atau tidak? Boleh. Boleh Ya, bantu? lanjut. Boleh banget. Kita kan diskusi. Iya, iya. Jadi gini Bang, jadi Tuhan Yesus itu menggantikan posisi manusia yang terkutuk. Yang terkutuk itu dosa. Dosa itu yang dikutuk sejak semula, sejak Adam diusir dari Taman Eden karena terkutuk, karena melakukan pelanggaran. Sudah dinubuatkan akan mendatangkan Mesias sebagai kasihnya Allah itu sendiri. Kenapa dia disalib? Karena menggantikan kita. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal. Salah lagi mengorbankan itu, mengaruniakan. Kau putar-putar data lagi kau. Loh. Buka datanya, bukan mengorbankan, dulu, Bang. mengaruniakan. Iya, betul, mengaruniakan. Oke, dikaruniakan untuk Iya, menggantikan udah. Ucapkan dulu permintaan maaf kepada seluruh Kristen bahwa Anda salah. Iya, salah. Iya salah. Kalau diam dulu, ini temanmu jujur nih, dia salah ucap. Loh. Bukan mengorbankan bang, mengaruniakan. Udah. Ya. Ucapkan dulu maaf kepada Kristen. Anda merubah data. Dikaruniakan untuk mengorbankan, untuk Nggak menggantikan. ada kata mengorbankan. Nggak ada kata mengorbankan, nggak ada. Loh. Udah. Nah ini datanya nih, bacain mana tali? Iya, ada aja iya. data ini. Iya, Anda suka nambah kau itu. bukan menambah. Mengorbankan. Nah, Karena jadi begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, ulangi ya. Karena begitu besar kasih Theos akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. amin. Mengaruniakan bukan mengorbankan. Iya. Terus udah. Karena terkutuklah itu manusia. Minta maaf dulu, tadi kamu merubah data di Biblemu. Minta maaf ke Kristen. Gimana sih? Tuh, sudah dimaafkan. Nggak Iya. perlu itu. Oh, Kami udah sama orang ditebus. Kristen memaafkan. Oh, udah ditebus soalnya Bang Handi. Lanjut berarti ya. Bukan. Udah. Udah ditebus. Namanya Udah ditebus, lanjut. manusia kan pasti kesilapan ada. Iya, Tapi kami mengerti yang dimaksud. Iya, tenang. Jadi Kami seperti itu. mengerti. Anda kan sudah ditebus. Nggak perlu minta maaf ya. Lanjut. Ya sudah. Seharusnya posisi manusia yang menanggungkan semuanya itu akibat oleh Adam tadi sudah melakukan pelanggaran. Karena begitu besar kasih Allah itu, digantikanlah oleh Tuhan Yesus. Yang disalib itu adalah fisiknya, itu kemanusiaannya. Oke. Tuhan Pertanyaan singkat aja ke Pak Sadrak ini. Yang digantung di tiang salib Tegas. itu manusia atau Tuhan? Kalau kau diam dulu, Kalau kau dari tadi ngomong kan, gantian. Kalau kau bersamaan bicara, nggak enak didengar lu satu-satu. Pak Sadrak, yang digantung di tiang salib, A manusia, B Tuhan. Kemanusiaannya Tuhan Yesus. Oh berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Dia tetap Tuhan, tapi yang akan menanggung semuanya dosa itu harus Saya manusia. nggak tanya tujuan disalib, saya belum nanya tujuannya apa. Saya nanya yang disalib dulu. Saya belum nanya tujuannya apa kan gitu. Kemanusiaannya Oke. Yesus. Berarti kemanusiaannya yang disalib, betul? Betul. Berarti waktu Yesus disalib bukan Tuhan dia. Tetap Tuhan, tapi yang disalib kemanusiaannya. Ya, ada. Oke, kalau begitu. Oke. Tidak akan hilang keilahiannya. Ada nggak ketuhanan di dalam diri Yesus waktu Yesus disalib? Ada. Berarti Yesus artinya adalah yang disalib manusia dan Tuhan. Yang disalib itu tetap kemanusiaannya. Tuhan mana bisa disalib, bro? Berarti Yesus bukan Tuhan dong waktu disalib. Dia dua natur. Berarti apakah kedua natur ini disalib? Tidak, hanya kemanusiaannya. Oke. Waktu manusianya disalib, natur ketuhanannya kemana? Ya tetap di situ. Berarti ikut kesalib dong. Bukan, Tuhan mana bisa disalib, bro? Berarti Yesus bukan Tuhan waktu disalib. Dengar dulu penjelasan saya. Dengar dulu. Ustaz Sugi, assalamualaikum Ustaz. Dengar dulu. Ketika
Yesus merasa lapar, haus, sama seperti kita menimbulkan ataupun berbuat mukjizat, itu keilahiannya yang timbul gitu. Jadi dia dua natur. Salib karena itu pelanggaran kan gitu. Jadi apa yang salah? Ya udah, bentar, Ustadz Sugi suaranya nggak masuk, Ustadz Sugi. Aku ini Bang Handi, Ustadz Sugi, aku nggak turun, aku standby di sini. Kemanusiaanku mau sholat dulu. Ya, kemanusiaanku mau sholat. Jangan diturunkan ya, yang di YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah, apa sih namanya, live diskusi sampai keliru. Aman. Live diskusi dan juga Natalia Iriani lanjut live ya. Saya cuma izin sholat aja bentar. Lanjut. Oke, sebelum berpindah ke Pak Desugi, ini terakhir Bang ya. Kesimpulan nih. Waktu Yesus disalib itu, dia Tuhan atau bukan Tuhan? Dia tetap Tuhan. Oke, baik. Berarti Tuhan mati ya Bang ya? Enggak pernah mati Tuhan. Siapa bilang Yakin? Tuhan? Saya kasih data Tuhan mati Bang. Coba kasih data. Coba bacakan dulu. Saya bacakan ya. Sebab kamu memberitakan kematian Tuhan. Tuhan mati Bang. Coba diulangi apanya ayatnya. Abang punya Bible nggak di rumah? Kalau nggak, ada. Kita bukain. Ya coba buka Bang. 1 Korintus 11:6. Makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Tuhan yang mati Bang. Nggak ada. Ini ada Bible berjalan, dibuka kami.